الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزوات المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله بكم به الطعام وحرم عليكم به الصيام إذا خطيب على منبر لعلكم تفلحون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقابل الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah, kepada para hadirin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Di pagi yang indah ini, dalam suasana hati yang suci, kita bersama melantunkan gema takbir, tahmid dan tahlil dengan penuh semangat yang diiringi dengan lindangan air mata sebagai bentuk luapan rasa kegembiraan kita dalam menyambut Idul Fitri tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Dulu di suatu hari raya Rasulullah keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Beliau melihat seorang anak gadis kecil dengan pakaian sangat sederhana, tampak murung, yang menangis terseduh. Rasulullah segera menghampiri gadis tersebut. Kemudian Rasulullah menanyakan, "Nah, mengapa kau menangis?" Gadis kecil yang tidak mengenali bahwa orang yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia gugur dalam medan perang. Ibuku menikah lagi. Kini aku tak memiliki apapun. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku hampa tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan anak ini, Rasulullah terenyuh. Segera beliau duduk berhadapan dengan anak itu dan menggenggam tangannya. "Nah, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudaramu?" Tanya Rasulullah SAW. Mendengar tawaran itu, anak itu mengerti seketika bahwa orang di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tidak ya Rasulullah?" Anak itu menjawab. Rasulullah kemudian membawa anak itu pulang ke rumah, diberikan pakaian terbaik, ia dipersilakan makan hingga kenyang, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dan rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia, kembali bermain bersama teman-temannya dengan riang dan gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah Rasulullah dan anak yatim di atas memiliki beberapa pelajaran yang penting yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah, pertama, momentum Idul Fitri merupakan momentum berbahagia, tapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kebahagiaan dan sendiri sampai melupakan nasib orang lain. Kedua, pentingnya rasa tanggung jawab sebagai nabi sekaligus sebagai pemimpin umat. Rasulullah memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Ketiga, anjuran mengasihi anak yatim. Apa yang dicontohkan Rasulullah di atas merupakan dorongan bagi umatnya untuk selalu menyantuni dan mengasihi anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah, hari ini kita lihat sekitar kita, samping kiri kanan dan orang-orang kita kenal, karena selama Ramadan kita tarawih bersama, dan ada juga yang tidak kita kenal sebelumnya, mungkin karena tugas dan kesibukannya sehingga tidak bisa hadir berjamaah di tempat ini. Ada orang tua, kakek nenek kita, merekalah setiap malam menangis sholat tarawih dan bermohon agar Allah terima taubat hambanya dan dapat merayakan hari kemenangan ini. Namun karena saat ini sedang sakit sehingga mereka tidak dapat hadir di tempat ini. Seharusnya merekalah yang lebih berhak hadir di tempat ini untuk merayakan hari kemenangan ini. Tapi Allah Maha Kasih, yang tidak pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang tidak terbilang.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum taqta'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya melakukan dosa pada siang dan malam padaku. Aku maha mengampuni dosa-dosamu, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah tidak pernah menolak kita untuk ikut merayakan hari raya Idul Fitri ini. Allah beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama berhari raya. Bahkan Allah bangga bahwa hambanya yang berlumur dosa ini dengan rendah hati bersimpuh memohon ampunan. Meskipun Allah tahu betapa banyaknya dosa kita, betapa kotornya diri ini, betapa buruknya perangai kita, Allah sangat kenal siapa kita. Allah tahu aib kita, tapi Allah sembunyikan sehingga orang di sekitar kita tidak ada yang tahu betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini seharusnya kita malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ibadahnya asal-asalan, pelit dengan harta, berlumur dosa, mengaku-ngaku kembali kepada fitrah, merayakan hari raya yang dengan kesombongan, pamer-pamer tanpa mempedulikan perasaan orang-orang miskin. Ingatlah, kita bukan siapa-siapa. Kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya kekayaan, ketenaran. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, maka pangkat dan jabatan yang kita miliki itu dapat hilang seketika. Hadirin jamaah rahimahullah, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Banyak kenangan manis yang kita tinggalkan. Seolah-olah dia berpesan, wahai hamba Allah, muslimin muslimat, ingatlah selalu hasil tempaan selama Ramadan. Jalanilah hidupmu dengan perilaku yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Salasun man kunna fihi hasibahullah hisabban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatika wa adkhalal jannata bi rahmatik. Qalu wa ma kunna ya nabi Allah? Qalu tuti man haramaka wa tusalli man qata'aka wa ta'fu amman siwak wa ta'fu amman zalamaka. Hadirin rahimakumullah, hadis ini dapat diterjemahkan sebagai berikut. Ada 3 perilaku yang akan memudahkan pelakunya masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Sahabat bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kamu memberi kepada orang yang menghalangimu, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, dan menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepadamu. Berdasarkan hadis ini, ada 3 perilaku yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tu'ti man haramaka, perilaku suka memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Kalau kita memberi kepada orang yang pernah berbuat baik kebaikan kepada kita, secara kebiasaan itu adalah hal yang dianggap lumrah. Ketika kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi, maka itulah suatu kebaikan yang berlebih. Yang kedua, tasallu man qata'aka, yaitu menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, perilaku memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Sikap ini juga bukan hal yang gampang, sungguh amal berat. Hanya orang-orang yang berjiwa besar dan sabar, yang rela hati membuang perasaan dendam, yang dapat melakukan ini. Ramadan menempa kita untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berbeda pandangan, sering berbeda latar belakang, terkadang saling menghina. Oleh karena itu momen ini penting bagi kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, maka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulisnya dan ditulikannya telinganya mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut dan kita dapat melakukan amal-amal perbuatan sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini kami atau saya berwasiat baik kepada diri saya sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Pertama, mari kita merajuk dan menerapkan 3 perilaku baik hasil tepuan Ramadan, yaitu silaturahmi, memberi maaf serta berbagi rezeki dengan anak yatim dan para duafa di sekitar kita. Kedua, setelah sholat ini pulanglah dengan tenang, bersimpulah di hadapan ayah ibu, jabat dan ciumlah tangannya, akuilah kesalahan kita dengan tulus, bersyukurlah bagi yang masih punya ayah dan ibu sehingga di hari raya ini masih bisa menggenggam tangannya. Jika ayah ibu sudah tiada, berziarahlah ke kuburnya, merenunglah di atas puseranya, kenang-kenanglah kebaikannya dan lupakanlah keburukannya. Yang ketiga, marilah kita rayakan hari kemenangan ini dengan bermaaf-maafan dan mempererat silaturahmi. Lanjutkan amalia Ramadan, pedulilah kepada orang-orang miskin dan anak yatim, tegakkan sholat, tunaikan zakat, jauhkan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati hidup kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniamu meliputi langit dan bumi. Tidak ada satu kebaikanmu yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali itu anugerahmu, dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah, Engkaulah yang menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami. Ya Allah, ya Rabb,
terimalah ibadah puasa kami. Jadikan ibadah puasa kami dapat membersihkan kami dari lumuran dosa. Jadikan puasa kami dapat membersihkan kami dari lumuran noda. Jadikan ibadah puasa kami merubah hidup kami dan orang-orang yang hina menjadi mulia di sisi-Mu. Ya Allah, kami tidak tahu kapan Kau ambil nyawa kami. Maka di musola ini, di tempat ini, dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, izinkan kami bermohon ya Allah. Saat kematian kami tiba, ambillah nyawa kami saat puncak keimanan kami padamu ya Allah. Ambillah nyawa kami pada saat kami sedang melakukan amal soleh. Jangan Kau ambil pada saat kami lalai padamu ya Allah. Akhirkan hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhirkan hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhirkan hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb. Pada akhirnya kami berserah diri kepadamu. Semoga Engkau mengabulkan segala doa-doa dan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Ntar lagi dah.